Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tubabaku. Kembali lagi bersama saya Novi Ardianti dalam program Dialektika, Dialog Interaktif Tubabaku. Bersepeda, meskipun kendaraan bermesin sudah ada, namun alat transportasi kayu ini masih tetap dipakai dan semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Terlebih saat pandemi melanda, bersepeda ini menjadi pilihan. Tidak hanya mudah dan murah, namun juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Bersepeda juga membantu kita menghindari penyakit yang berpotensi fatal seperti penyakit jantung dan diabetes, sekaligus meringankan kesehatan mental kita. Dan saat ini dan hari ini juga telah hadir bersama saya Coach Bina Prestasi Isi Tubaba, Bang Malot. Selamat sore Bang. Selamat sore. Gimana kabarnya Bang hari ini? Sore. Baik. Baik. Hari ini datang dengan siapa Bang? Karena saya lihat ini di sebelah saya sudah ada gadis cantik ini. Ini kenalkan namanya Sesa. Sesa Ino Nurmaskudah. Dia atlet Isi Tubaba. Atlet Isi Tubaba. Oke, saya juga perlu tahu Bang, bahwa Sesa ini merupakan atlet di Tubaba yang masih tergolong masih muda ya Bang ya? Ya betul. Nah, saya juga ingin tahu Bang, sebenarnya apa Bang yang melatar belakangi Bang Malot ini menciptakan atau berinisiatif untuk bisa membuka komunitas anak-anak cinta sepeda, dan tujuan dari terbentuk komunitas ini apa Bang? Awalnya dari hobi sih. Dari hobi, ya nggak mau stuck di situ, ya menularkan ke anak-anak yang lainnya. Biar menular virus sepedanya. Iya, oke. Jadi awalnya cuma hobi, terus menularkan ke anak-anak yang istilahnya generasinya masih panjang ya Bang ya? Iya. Betul. Dan selain itu Bang, tujuan untuk adanya komunitas ini Bang, seperti apa? Tujuan dari komunitas ini, secara nggak langsung mereka akan menjadi sehat jasmani dan rohani. Iya, yang membawa kesehatan mereka ya? Iya, membuat kesehatan mereka juga. Kemudian dilihat dari komunitas ini Bang, sejak kapan komunitas ini Abang ciptakan untuk teman-teman semuanya, dan sebenarnya apa nih komunitas yang sebenarnya? Karena saya melihat ada tulisan Isi Tubaba. Nah, isi itu seperti apa? Kapan komunitas ini ada itu semenjak Isi Tubaba dibentuk di 2019. Itu saya ada di Binpres Prestasi, Bina Prestasi di Isi Tubaba, membina atlet-atlet, ya sampai sekarang akhirnya. Jadi 2019 itu di saat Abang ngikuti komunitas ya, bareng-bareng temen gitu kan, lalu menciptakan di Tubaba ini di tahun itu? Kalau ikut komunitasnya dari 2013. 2013. Di Isi Tubaba itu dibentuk di bawah KONI dia kan, Isi Tubaba, jadi ikut ditarik bagian di situ, masuk di Binpres, Bina Prestasi, jadi ngelatih bocah-bocah ini. Iya, ngelatih bocah-bocah yang generasi masih panjang itu tadi. Iya. Dan untuk Isi sendiri, Isi itu udah singkatan dari? Ikatan Sport Sepeda Indonesia. Berarti sudah mencakup se-Indonesia ini ya Bang ya? Iya betul. Oke, kemudian tadi kan saya menyebut Bang Malot, dan mungkin anak-anak atau dari tim sepeda, komunitas sepeda ini mengenal bahwa Bang Malot. Sebenarnya Bang Malot itu apa sejarahnya Bang, bisa dipanggil Bang Malot? Nama Malot itu sudah melekat dari kecil. Oh ya? Nama panggilan kecil. Dan sampai sekarang sudah besar, masih dipanggil Malot. Tapi kalau saya juga nggak tahu dari mana. Teman-teman juga adik-adik ini manggilnya Bang Malot apa gimana? Enggak, kalau mereka. Manggilnya ada panggilan dari nama Kalau Abang? Sesa manggil saya Pak D. Pak D. Ya, kalau yang di belakang itu manggilnya Abi. Oh gitu. Berarti Bang Malot ini emang bukan karena didasari karena ada komunitas sepeda terus Abang ada campur baur dari komunitas sepeda ya, bukan ya? Bukan. Oh bukan. Kalau untuk nama asli Bang, berarti saya nggak apa-apa nih manggilnya Bang Malot? Nggak apa-apa, boleh. Nggak apa-apa ya, santai aja. Oke. Dan untuk kita melihat generasi sekarang ini bahwa anak-anak kan lebih banyak belajar motor ya Bang, karena kita ngelihat generasi sekarang ini kan anak-anak nggak mau capek gitu kan salah satunya. Dan Abang sendiri justru menciptakan dan mengajak teman-teman semua
belajar bersepeda yang justru menguras tenaga mereka. Itu seperti apa Bang? Bisa dijelaskan? Awalnya tuh saya cerita dikit ya. Hah? Panjang juga nggak apa-apa. Ya, saya dulu 2013 bersepedahan hobis sih, sepeda hobis. Itu ikut komunitas Goeser Lampung. Nah, di situ ada visi misinya mengkampanyekan sepeda, berkampanye sepeda. Jadi saya tertarik dengan visi misi itu atau moto itu mungkin ya. Jadi saya mengkampanyekan sepeda di Tubaba. Jadi mengkampanyekan sepeda, terus mengajak teman-teman semuanya. Betul. Gitu. Mengajak anak saya, anak tetangga saya, Iya. ponakan saya ajak. Diajak semuanya diangkut Iya, betul. satu keluarga. Akhirnya bergabunglah tetangga-tetangga juga ikut gitu ya Bang ya. Iya, betul. Oke, berarti kan dari kemauan dan hobi sebenarnya mengajak teman-teman bisa berhobi sama dengan Bang Malot gitu kan. Meneruskan jejak Bang Malot ini sebenarnya. Iya, biar nggak stuck, Bang. Iya, Biar betul. continue. Iya, benar sekali. Dan untuk bisa bergabung di komunitas ini Bang, sebenarnya ada persyaratannya atau tidak Bang untuk teman-teman yang bisa bergabung? Persyaratannya ada. Gimana tuh? Kemauan yang tinggi aja. Kemauan yang tinggi. Karena pasti capek sepedahannya. Kalau untuk si Sesha sendiri nih, apakah masuk di komunitas isi ini kemauan dari Sesha sendiri atau memang diajak dari Bang Malot nih? Ada Bang Malot udah membujuk gitu? Gimana dari Sesha sendiri? Kalau dari Sesha itu sejujurnya kemauan Sesha sendiri, tapi juga ada ajakan dari Pak D. Dan karena Sesha tertarik, Sesha setujui. Karena Sesha juga suka, banyak manfaatnya juga, keluarga juga dukung, jadi Sesha setuju buat masuk. Iya. Kalau kakak boleh tanya nih, kalau sebelum Sesha menjadi seorang atlet ya sekarang ini, apakah Sesha itu sudah punya hobi sebelum masuk komunitas ini, punya hobi bersepeda atau gimana? Kalau sebelum masuk ke isi Tubaba ini, sejujurnya Sesha nggak punya hobi sepeda, tapi ayah punya. Dan mulai ikut-ikutan hobi sepeda itu waktu COVID. Karena waktu itu libur sekolah, bosan jadi sepedaan dan ketemu sama Pak D gitu. Oh gitu. Jadi memang di waktu saat COVID itu memang peluangnya banyak ya untuk kita melakukan aktivitas yang bermanfaat khususnya. Karena kalau dilihat-lihat kan zaman sekarang ini, apalagi di waktu COVID juga ya Bang ya, anak-anak itu banyak menghabiskan main gadget. Tapi ternyata komunitas Bang Malot justru mengajak teman-teman bersepeda dan manfaatnya lebih bagus lagi ya kan? Iya Mbak. Betul. Kemudian sebenarnya dari kelebihan menjadi seorang atlet nih untuk Sesha sendiri. Kalau dari Sesha sendiri nih, kelebihan Sesha yang sejauh ini ya untuk bisa menjadi atlet, apa kelebihannya? Kalau untuk diri Sesha sendiri, yang pertama sih Sesha senang bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar Sesha, bisa bikin orang-orang di sekitar Sesha bangga. Sesha bisa buktiin kalau Sesha itu bisa, lalu Sesha bisa menghasilkan prestasi yang bisa berguna untuk masa depan Sesha, serta Sesha bisa kenal banyak orang-orang hebat dan orang-orang baik. Gitu. Kalau untuk manfaat yang Sesha rasain sekarang ini, misalnya kayak Sesha perbedaan sebelum jadi atlet dan sesudah, apa perbedaan yang Sesha alami? Kalau untuk Sesha itu di fisik badan, jadi Sesha itu ngerasa jarang sakit, imun Sesha lebih kuat, terus Sesha juga bisa memenuhi kebutuhan Sesha yang dimana itu masih bisa Sesha jangkau gitu, karena prestasi Sesha di bidang sepeda tersebut Mbak. Iya, oke, berarti memang membawa positif ya, vibe positif banget bersepeda dan punya hobi bersepeda ini. Kemudian tentunya bersepeda ini kan banyak manfaat kesehatan jasmani yang kita lihat bahwa mungkin dia lebih sehat. Kalau untuk kesehatan mental sendiri, Bang, apa Bang biasanya yang dialami sama atlet atau anak-anak komunitas? Untuk kesehatan mental, dia lebih mereka bersepeda itu pasti kualitas tidurnya terjamin. Iya. Terus dengan mereka bersepeda itu memicu keluarnya hormon endorfin yang membuat rasa bahagia. Jadi, seneng dia bersepeda. Banyak sekali manfaat. Iya. Jadi mereka ini bukan cuman sehat jasmani aja ternyata ya, kayak saya sendiri nggak cuman
imunnya selalu bagus gitu ya, terus jarang sakit, tapi ternyata mental juga lebih ke bawah ya, lebih ikut bahagia gitu kan. Dan aku dengar juga kalau misalkan kita latihan di pagi hari ternyata memang membawa hal positif di saat sekolah ya Bang, bener ya? Iya betul. Berarti kalau misalkan kita udah belajar latihan di pagi hari, terus kita sekolah ternyata memang tidak, mungkin kalau di sekolah anak-anak ngantuk gitu ya, mungkin ini membawa hal positifnya jadi nggak ngantuk gitu dan lebih semangat lagi. Perbedaannya bersepeda di pagi hari, terus berangkat ke sekolah. Dengan yang berangkat sekolah naik kendaraan bermotor, itu beda. Beda ya Bang? Beda. Dia yang bersepeda itu menerima pelajaran lebih siap lah. Iya. Ya, karena udah jantungnya sudah bekerja. Iya. Dia mungkin tidak siap lah. Yang naik sepeda motor mungkin masih ngantuk juga. Iya. Karena dia nggak ada apa aktivitas ya di badannya, aktivitas cuman tadi. iya ngegas-ngegas aja gitu kan. Oke, berarti emang hal positif banget ini naik sepeda ya. Oke, kemudian tentunya bersepeda ini termasuk adalah olahraga kardio, bener ya Bang ya? Ya, seperti apa itu Bang? Kalau misalkan bisa dijelaskan. Kardio itu berhubungan dengan olahraga sepeda. Kalau di sepeda kan bersepeda dengan otot kaki, Iya, otomatis otot jantungnya kuat. iya, Cuman kalau bersepeda yang salah itu kan dia memaksa otot jantung. iya, iya. Akhirnya banyak trouble, banyak kejadian lah. Bukan melatih otot kakinya. Iya. Gitu. Jadi otomatis dengan bersepeda itu otot jantung semakin kuat, pasti sehat. Berarti kalau misalnya kita bersepeda, sekarang saya pernah sendiri Bang, naik sepeda mungkin karena nggak biasa gitu ya. Ternyata pengaruhnya ke kepala. Jadi kita naik sepeda nih, saya naik sepeda terus karena memang nggak terbiasa, jadi kerasa kunang-kunang gitu Bang. Itu berarti bawa sepeda saya salah ya? Apa saya menggunakan salah otot atau gimana? Ya banyak faktor. Dengan bersepedanya, sepeda ya peruntukannya seperti apa? Oh, Sepeda gitu. apa yang dipakai? Nah itu dia, berarti ada beda-bedanya ini. Karena sepeda itu punya size, Iya, seperti kita memakai baju. iya, Kalau kita badannya kecil, nah sepedanya size L gitu, besar kan, ya pasti sakit semua badannya. iya. Berarti harus sesuai ukuran ya. Betul. Oke, nah tadi kan Novi sudah menyinggung dan Abang juga sudah ngasih tahu clue-nya nih, ternyata pernah sakit atau pernah ngerasa pusing saat bersepeda itu ternyata salah ukuran nih Bang. Gimana tuh Bang cara menentukan ukuran yang benar biar nggak pusing kayak Novi waktu itu? Ya, size sepeda itu otomatis nanti mengaruhnya ke fittingnya. Fitting sepeda harus dia kebesaran atau kecil. Ya nanti ya fitting harus di fitting lah. Karena nggak boleh berat depan, nggak boleh berat belakang, harus Oh, imbang. gitu. Dia duduk di atas saddle itu harus imbang. Berarti kayak fitting baju itu tadi ya, kata Abang tadi ya, kayak size itu harus pas sama yang dipakai. Kalau untuk Sesha sendiri, pernah nggak sih ngerasa salah pakai ukuran atau pernah ada pengalaman pusing juga sebelum tahu ternyata kita harus sesuai ukuran nih pakai sepeda? Pernah Kak, jadi waktu itu saya itu salah ukuran sepeda dan dampaknya itu di tubuh saya itu sakit pinggangnya. Setelah itu saya itu kakinya juga ngerasa mudah pegel gitu. Ternyata saddle saya itu ketinggian atau mungkin setangnya terlalu jauh dan lain sebagainya. Jadi banyak pengukuran atau fitting itu tadi sebelum kita nentuin sepeda yang seperti apa yang bakal kita pakai. Kalau untuk ini Bang, misalnya nih kita beli sepeda gitu ya, berarti kita harus fitting di saat kita beli itu atau dari Abang sendiri yang menentukan bahwa anak-anak ini size-nya harus ini gitu? Apa udah dikasih tahu dulu sebelum mereka beli sepeda gitu? Ya, kita kasih tahu dulu sebelum mereka beli, kita kasih tahu. Jadi ini size-nya XS atau S gitu. Berarti ada emang dari sepedanya ada ukuran X, XS, S, M, L gitu ya kayak Ada. baju ya? Iya. Oh gitu. Ini karena tipe sepedanya. Nah, kalau untuk tipe sepeda nih Bang, dari teman-teman yang dipakai di komunitas ini pasti ada tipe sepedanya ya, bukan sembarang sepeda atau gimana Bang?
Kalau untuk saat ini sepedanya apa aja lah. Sepeda apa aja? Karena keterbatasan Mm-mm. seadanya Mm-mm. itu apa aja. Nanti tapi peruntukannya nanti emang kita buat di perlombaan. Mm-mm. Kalau ada sekiranya anak ini nanti yang baru-baru ini ada yang berpotensi bisa seperti Sesa. Kalau sepeda Sesha seperti apa? Ada bedanya berarti? Kalau untuk Sesa sekarang lebih sering pakai sepeda tipenya road bike, Kak. Road bike. Iya, kalau dulu pakainya MTB untuk yang medan-medan yang kayak di tanah Mm-mm. dan lain batu dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk road bike itu untuk medan-medan yang halus kayak aspal dan lain sebagainya kayak gitu. Oh gitu. Iya. Tapi memang dari Sesha juga maksudnya punya gitu dua model tipe sepeda tuh tadi. Iya, alhamdulillah karena prestasi yang saya dapetin. Oh gitu. Berarti memang harus ada tipe sepedanya, tapi untuk sejauh ini kita coba pakai sepeda yang apa adanya dulu aja gitu ya. Yang penting mereka bisa terlatih dan memang nggak salah komunitas tadi ya Bang ya, benar ya. Oke. Kemudian di mana nih lokasi untuk latihan bersepeda? Biasanya dilakukan outdoor atau indoor biasanya? Untuk latihan kalau si Sesa udah mandiri. Kalau yang adik-adiknya ini masih di indoor. Masih di indoor. Karena mereka masih pada kelas 5 SD. Iya. Jadi kalau turun ke jalan tuh masih takut lah, Iya, bahaya juga. masih bahaya. Jadi kebanyakan masih di indoor. Indoor ya, berarti yang di base camp itu ya Bang ya? Betul. Betul. Kalau untuk Sesha sendiri nih, latihan outdoor atau di luar nih, Sesha memanfaatkan waktu atau perjalanan itu kemana biasanya? Kalau Sesa lebih ke arah-arah jalan yang rame dan dia itu banyak dilalui orang dan jalannya tuh punya view yang bagus. Jadi kita sepedaan tapi enjoy. Jadi senang juga, latihannya juga dapet, sehatnya juga dapet gitu Kak. Kalau untuk jam latihan Sesha, pastinya Iya. Sesha kan sekarang kalau boleh tahu udah jenjang SMP, SMA? SMA kelas 2. SMA kelas 2. Berarti kan beda dong sama teman-teman yang lain atau adik-adik yang lain kan? Kalau Iya. untuk jam latihan Sesha sendiri, Sesha menentukan atau ikut bareng coachnya? Kalau Sesa untuk hari-hari sekolah dari Senin sampai Jumat itu Sesa lebih suka latihan itu setelah subuh tapi setelah fajar muncul biar sedikit terang. Sesa biasanya cuma 15 kilo sebelum sekolah, mungkin setengah jam. Cuma 15 kilo. 15 perjalanan. 15 kilo. Gitu cuma ya. terus Setelah 15 kilo Sesa berangkat sekolah. Kadang sekolah juga naik sepeda, cuman nggak terlalu sering. Kalau untuk hari Sabtu dan Minggu Sesa biasanya long distance, jarak jauh, 50 ke atas atau 30 ke atas seperti itu. kalau untuk jarak jauh tadi misalkan 50 itu dari rumah kemana tuh biasanya rutenya? Banyak sih Kak opsinya. Kalau Sesa lebih suka dari rumah Sesa di Mulai Asri sampai ke Gunung Timbul, ke Margodadi, Tunas Asri, balik lagi ke Mulai Asri. Biasanya Sesha sendirian atau emang dikawal gitu? Kalau Sesa latihan biasanya sama ayah atau biasanya juga ikut bareng adik-adik sama Pak D gitu. Nah, Bang, kalau untuk teman-teman yang lainnya atau adik-adik yang masih SD ya, itu kan mereka justru mengimbangi jam sekolah juga. Kalau mereka yang lainnya itu latihan di jam berapa, Bang? 5.20. 5.20, masih subuh gitu ya, lumayan ya. 5.20. Setengah 6 sampai Cuman 15 menit, 30 menit nggak lama. Udah pulang. itu di pagi hari. Pagi hari. Kemudian di Nanti siang ada? Siang harinya lagi jam 2. Jam 2. Kalau untuk malam nggak ada, Bang? Malam ada juga, terkadang kalau pas ketemu mereka latihan sayanya nggak ada, jadwalnya nggak pas, jadi ayo malam latihan. Oh gitu. Tapi memang semangat teman-teman ini memang nggak pernah pudar ya Bang ya untuk latihan sepeda ya? Mereka ini mempunyai kemauan tinggi yang kuat. Iya benar. Soalnya Novia juga lihat bahwa mereka ini masih kecil tapi mereka punya tekad, mungkin memang mau ngikuti jejak Bang Malot gitu. Termasuk Sesha juga kayaknya. Kemudian untuk kalau melihat jadwal anak-anak tadi kan tentunya mereka bukan cuma pagi dan tentunya siang dan malam ya Bang ya. Yeah. Dari mereka itu apakah jarak rumah mereka tuh jauh atau gimana? Karena kan mereka perlu izin nih untuk ke base camp. Kebetulan
masih sekitar komplek aja. Masih komplek juga. Iya, sekomplek. masih nggak jauh-jauh lah. Radius 1 kilo lah. Jadi mereka nggak Setengah ganggu kilo. ini ya, nggak jauh ya jarak rumahnya ya. Kalau untuk Sesha sendiri, kalau untuk ke base camp jarak tempuh jauh atau enggak? Cuman sekitar 1 kilo, Kak. Oh Setengah kilo. Berarti memang bersepeda jauh ini nggak menghambat Sesha juga ya? Kayak misalnya mau dari mana nih biasanya Sesha dari Mulia Asri paling jauh di Tubaba ini? Kalau untuk Sesha jarak terjauh itu sekitar 200 meter. 200 kilo. 200 kilometer. Salah. 200 kilometer. 200 kilo jauh ya? Iya, Kak, lumayan. Dari rumah? Dari Bandar Lampung sampai ke Mesuji, tepatnya Oh, gitu. di Brabasan. Tuh. Ya capek banget sih. Capek banget ya. Tapi itu kalau kayak gitu berapa kali istirahat atau kalau kayak gitu? Waktu itu berapa ya? Sekitar 3 atau lebih dari 3 kurang dari 5. 3 kali istirahat dari Bandar Lampung ke Mesuji. Ya mungkin sholat duhur, sholat Oh iya, asar jam-jam gitu. waktu sholat ya. Iya. Itu Atau beli apa yang minum. Sesha rasain ketika perjalanan jauh kayak gitu? Waktu itu jujur waktu udah 180 ke atas kilo itu sudah mulai nangis ya, karena di Brabasan itu kan sepi, nggak ada motor lalu lalang, gelap juga, udah hampir maghrib, dan badan itu rasanya itu panas. Oh gitu. Di badan itu panas, kalau untuk merem itu rasanya panas, matanya berair gitu. Kalau dari Bandar Lampung ke Mesuji tadi menghabiskan berapa jam? Waktu itu Sesha berangkat sekitar jam 10 atau jam 11 siang sampai itu maghrib. Maghrib. Iya, Berarti cuma setengah hari gitu ya Bang ya? ya sekitar setengah hari waktunya, Kak. Oke. Itu tapi bareng komunitas ya? Nggak cuman ini sendiri? bareng-bareng. Dan memang dikawal ya Bang ya? Dan tentunya memang keamanan juga terjamin ya? Nggak yang maksudnya dilepas teman-teman gitu kan? Gitu. Kemudian untuk kejuaraan yang pernah diraih dari Sesha nih, Sesha kan sejauh ini kan yang kita dengar bahwa sudah pernah menempuh 200 km paling jauh ya? Ya, Kak, alhamdulillah. Nah, untuk kejuaraan yang pernah Sesha dapat atau raih? Untuk kejuaraan itu Sesha pertama kali juara itu di XCO Tubaba yang diselenggarain di Mulia Asri, itu Sesha juara 1. Untuk kejuaraan kedua Sesha juara 2 di Tubaba XRS 2022, itu Sesha juara 2. Kejuaraan ketiga Sesha ikut gathering Tubaba, itu Sesha juara 2 juga. Yang keempat itu Sesha pernah ikut Porprov. Di Porprov itu Sesha ikut 3 cabang nih, Kak. Ada XCE, XCO sama road bike. Alhamdulillah XCE dapat juara 1, XCO dapat juara 1, dan road bike dapat juara 2. Lalu pernah juga ikut Sriwijaya Danau Ranau Grand Fundo di Sumatera Selatan. Alhamdulillah Sesha juga dapat juara 2, Kak. Dan untuk yang terakhir Sesha ikut Kemala. Kemala diselenggarain di Bandar Lampung, itu road bike. Sesha dapat, kalau untuk nasional Sesha juara 5. Kalau untuk lokal atau seprovinsi Lampung, alhamdulillah Sesha dapat juara 1. Alhamdulillah. Gimana Bang? Bangga nggak punya atlet sekecil Sesha ini ya, semuda Sesha ini sudah meraih banyak banget kejuaraan yang diraih sampai nasional ya Sesha ya? Alhamdulillah, Kak. Gimana perasaan dari abangnya sebagai Perasaan coachnya ya? saya biasa aja, masih kurang. Perasaannya masih biasa aja. Masih biasa aja. Masih biasa. Segitu masih biasa aja. Gimana saya yang baru nyoba sepeda udah pusing? Karena di luar juga teman-teman luar prestasinya sudah segudah. Iya. Ya, kalau aku pengen Sesha melebihi mereka. Lebih mereka. Harapan saya gitu. Tapi memang sejauh ini memang Sesha ini merupakan suatu kebanggaan dari komunitas isi ini tadi ya, itu Tubaba ya Bang ya. Betul. Kemudian untuk tim pelatihnya nih Bang, pastikan anak semuda ini pasti ada dalangnya nih yang menjadi panutan mereka. Sebenarnya pelatih di isi Tubaba ini siapa Bang? Pelatih di isi Tubaba ada Coach Saiful Arifin, ada Pak Eko, ada Ijal, Iya. dan saya sendiri. Oke, berarti memang beberapa. Dan nih Bang, yang saya lihat juga bahwa teman-teman tadi yang di belakang itu rata-rata perempuan. Apakah ada anak-anak yang laki-laki? Dan sebenarnya ada nggak sih perbedaan cara melatih anak laki dan perempuan nih Bang? Ada perbedaannya. Gimana tuh Bang
cara Untuk porsinya kalau yang laki itu lebih, dan rata-rata sampai saat ini tereliminasi kalau tidak. Justru yang laki Pada tereliminasi. kemauannya kurang tinggi. Oh gitu. Kalau yang perempuan ini kemampuannya minat kemauannya tinggi sekali. Mm-mm. Kalau yang cowok itu kemarin ada sih Bana, Muhammad Ahsan Bana itu di Porprov XCO Men dia podium 3. Mm-mm. Ya, setelah itu belum dapat lagi. Mm-mm. Terakhir itu yang laki. Berarti memang sejauh ini dari komunitas Isi Tubaba ini ya si Sesha ini tadi ya, dan teman-teman yang akan menyusul gitu kan. Iya. Dan saya dengar ini banyak yang sudah Abang kasih dan Sesha juga sudah memberikan pengalamannya, itu menjadi apa ya? Jadi daya tarik saya juga nih Bang. Bisa nggak sih Bang seumuran saya ini untuk mulai berlatih dan jadi pemula dong tentunya? Bisa nggak sih, ada nggak yang seumur-umuran saya gitu untuk bisa? Bisa lah. Bisa ya? Bisa. Asal ada kemauan. Dan tipsnya nih Bang, kayak pemula seperti saya ini, apa tips untuk jadi pemula ya nih? Tips untuk pemula, jangan salah memilih komunitas. Maksudnya gimana tuh, salah komunitas? Karena misal nih dia senangnya selfie, ikut komunitasnya yang prestasi. Kadang ngebut-ngebut semua. Iya. Senangnya hobinya yang kuliner, Iya. ikut komunitasnya yang prestasi. Iya. Ya nggak nyambung gitu. Jadi banyak komunitas itu Baba, tinggal pilih saja yang tepat yang mana. Berarti untuk tips untuk pemula, jangan salah komunitas pastinya Tuh, ya. jangan salah komunitas, nanti Iya. kalau salah komunitas nanti akhirnya nggak mau sepedahan. Iya. Cuman untuk Instastory jangan-jangan ya. Iya. Iya, tapi kita Nah, itu lihat sih. komunitasnya yang selfie. Iya. Yang penting tetap bersepedahan aja. Iya, betul. Betul. Kemudian ini Bang, kalau kita lihat bahwa teman-teman yang udah menjadi atlet ini pasti ada tips atau triknya nih Bang, cara bersepeda yang benar, baik dan benar. Itu seperti apa biasanya? Apa ada yang salah juga atau gimana nih kalau misalnya tipsnya? Tipsnya ya kuncinya itu bersepedanya dengan otot kaki, bukan kaki. dengan otot jantung. Oke. Bagaimana teman-teman ini membedakan menggunakan otot kaki dan otot jantung? Kalau otot jantung itu kan sepedanya memaksa. Misalnya ditanjakan dia melampaui batas kemampuan dia, maksa temennya kuat nih, dia maksa kuat tuh. Tapi Iya. yang dipaksa dia otot jantungnya yang kerja. Jadi kalau nggak kuat ya udah ditonton aja kalau ditanjakan Iya. gitu. Jangan gengsi lah. Heeh. Kemudian juga kalau tadi kita sudah membahas kelebihan dan manfaat dari bersepeda, pastinya ada dampak bukan negatif ya, tapi mungkin ada faktor-faktor setelah bersepeda lama. Nah, kakak mau tanya ke Sesha sendiri nih. Sesha waktu menjadi pemula atau anak komunitas sepeda yang pemula, Iya. apa dampak yang Sesha alami? Dan setelah sudah menjadi atlet, apakah dampak itu masih terus ada atau hilang gitu aja? Kalau untuk Sesa, waktu awal-awal Sesa bersepeda itu badan itu rasa nyeri. Kalau setelah kebiasaan, nyerinya hilang. Nyerinya datang lagi malah kalau kita berhenti bersepeda. Oh gitu. Iya. Kayak rasanya kayak kram gitu kakinya. Iya. Berarti kalau misalkan udah bersepeda sepeda terus gitu ya? Iya, konsisten. Selain nyeri ada lagi nggak biasanya? Karena kayaknya ada faktor nggak sih Bang, kayak misalkan kita naik sepeda atau Sesha sendiri, Ya. atau bikin betis kita jadi besar, atau kita jadi pegel semua atau gimana? Kalau Sesa enggak sih Kak, cuman kalau Sesa bersepeda itu Sesa ngerasa Sesa lebih produktif. Jadi Sesa itu apa ya? Lebih lincah, gesit gitu aktivitasnya. Gesit ya, Iya. oke. Betul. Kalau untuk Sesha pasti dong teman-teman atau adik-adiknya pernah ngadu dong ke Sesha sendiri kan? Ya. Pernah nggak sih adik-adiknya ngadu, Kak aku pegel nih naik sepeda ternyata gitu? Pernah nggak adik-adiknya ngeluh, ada keluhan gitu? Bersepeda lama gitu, apalagi kan mereka di atas roll ya Bang ya namanya ya? Iya. Trainer. Oke, apa gimana? Mungkin ada ya Kak ya, mungkin atau terlalu lama di trainer atau terlalu jauh bersepeda. Mungkin faktornya karena satu, balik lagi ke tadi, fitting sepedanya salah atau
kondisi tubuhnya kurang fit, Iya. bisa jadi, atau kualitas tidurnya kurang bagus juga, makannya nggak terjaga kayak gitu Kak. Nah, tadi kita sudah membahas banyak nih Bang, ternyata bersepeda itu harus fitting salah satunya supaya tidak salah, dan menggunakan sepeda juga ternyata ada macamnya dan ada tipenya. Nah, untuk closing statement nih Bang, ajakan atau harapan apa sih Bang sebenarnya untuk komunitas ini sendiri dan mengajak teman-teman semua di luar sana? Tubaba bersepeda, ramaikan bersepeda di Tubaba. Iya. Kemudian dari Sheisha sendiri nih, untuk closing statement, bisa mengajak adik-adik atau teman-teman di luar sana untuk bisa bergabung mungkin? Pesan saya buat teman-teman di rumah untuk jangan malu bersepeda, karena sepeda itu bisa buat kita sehat dan banyak banget manfaat-manfaat kalau kita bersepeda. Jangan turutin gengsi kalau kita bersepeda, ingat apa tujuan kita bersepeda kayak gitu Kak. Oke, terima kasih. Dan tentunya bersepeda ini salah satunya adalah menyehatkan jantung kita, kesehatan jasmani maupun mental. Baik Tubabaku, tadi kita sudah membahas banyak mengenai kesehatan jasmani maupun mental bersepeda dan komunitas ISI atau Ikatan Sport Sepeda Indonesia Tubaba. Dan jangan kemana-mana, saya cuma terima kasih juga kepada Bang Malot dan Sheisha sudah hadir dan sudah banyak berbincang tentang atlet sepeda, dan kita mengharapkan bahwa Sheisha ini bisa membawa nama baik Tubaba dalam bersepeda. Amin, terima kasih Kak. Dan saya Novi Ardianti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tubabaku, the goodness of Tubaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio, The Goodness of Tubaba.